Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NU Digital, apa kabar Anda hari ini? Memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Semoga Allah selalu memberikan kita kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan ibadah di bulan suci ini. Kembali bersama kami di Bincang Bersama Aba, tentunya dengan saya Nanda Khairiyah dari Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM PCNU Jakarta Pusat. Beberapa minggu yang lalu kita sudah membincang mengenai pandemi global COVID-19 yang sampai hari ini masih kita jalani dengan penuh kesabaran tentunya, apalagi memasuki di bulan suci Ramadan. Nah, beberapa ibadah tentunya sudah kita ketahui bersama mengalami perubahan, banyak mengalami perubahan karena adanya COVID-19 ini. Nah, ini yang akan kemudian kita angkat temanya dari diskusi kita hari ini, yaitu tentang zakat di bulan Ramadan dalam pandemi COVID-19. Tentunya saya akan menyapa dulu narasumber kita. Hari ini saya sudah bersama dengan Aba yang juga selaku Mustasyar PCNU Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya, Pak. Alhamdulillah. Sehat. Jadi kelanjutan dari tema yang sebelumnya, Mbak, kita sudah membincang tentang COVID-19. Selain tarawih dari rumah gitu ya, selain puasa tentunya memang dari rumah gitu ya, Mbak. Jadi kita mengurangi aktivitas kita sehari-hari. Ada satu amalan yang kewajiban yang perlu kita jalankan, dan mungkin dalam kondisi keterbatasan seperti saat ini kita tidak bisa. Ada beberapa orang yang tidak bisa melakukannya, Mbak, yaitu zakat. Jadi kalau netizen begitu ya, suka berkata, kalau sholat itu kan free gitu ya, puasa itu free, tarawih itu free, tapi kalau zakat kan kita mengeluarkan biaya. Nah, bagaimana kemudian zakat ini perlu dilaksanakan, siapa saja yang boleh melaksanakan, kita akan diskusikan hari ini ya, Mbak ya. Mungkin untuk mengawali, Abah bisa memberikan pandangan mengenai kedudukan zakat sendiri, Pak, untuk Muslim begitu, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi farada alaina shalah wasiyam waz-zakah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Shadaqallahul adzim. Sahabat yang sangat saya banggakan, hadirin hadirat rahimakumullah rahmatal abrar. Berbicara tentang zakat adalah berbicara tentang syariat Islam, karena zakat bagian dari syariat Islam. Secara bahasa, di dalam kitab Fathul Qarib yang sering populer di dunia pesantren ini, bahwa az-zakah lugatan an-namma wa syar'an ismun limalin makhsusin yu'khadhu min malin makhsusin ala wajhin makhsusin yusrafu li ta'ifatin makhsusatin. Secara bahasa, zakat itu an-nama, sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang berkembang. Artinya orang yang mengeluarkan zakat, apakah zakat fitrah atau zakat mal, harus diyakini hartanya akan tumbuh berkembang. Tidak perlu dikhawatirkan, karena tidak ada sejarah perjalanan manusia orang pailit, orang bangkrut karena sedekah. Yang ada, aku melarat karena judi, hutangku banyak karena judi yang membawaku mati. Tetapi zakat itu sendiri secara bahasa an-nama, sesuatu yang tumbuh. Dan jaminan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malun min shadaqah bal yasdad. Harta tidak bisa kurang dengan sebab sedekah.
Sedekah bisa diartikan zakat, karena di dalam surah At-Taubah itu innama shadaqat lil fuqara. Hanya saja zakat itu diperuntukkan titik sentralnya fakir dan miskin. Nah, secara bahasa sekali lagi bahwa zakat itu an-nama, tumbuh. Ketika orang saat ini punya simpanan, bila dinominalkan uang 100 juta, dikeluarkan 2,5% dari 100 juta itu, maka yakini tahun mendatang hartanya akan lebih dari 100 juta. Sebab hitung-hitungan ini tidak bisa dihitung-hitungkan dengan rasio matematik. Tetapi ada satu hal yang mendasar sekali, yang sifatnya ini rahasia, yang sifatnya ini kadang-kadang tidak logik gitu kan. Tetapi kenyataan di lapangan, orang-orang yang mengeluarkan zakat itu an-nama, karena secara bahasa zakat ini an-nama, sesuatu yang tumbuh dan berkembang. Secara syara, secara istilah, ismun limalin makhsusin, nama bagi harta yang tertentu. Artinya tertentu, simpanan atau tijarah atau sebagai produktif, setelah dia keluarkan kebutuhan hidupnya, itu yang tersimpan, itu yang terendap, limalin makhsusin. Yu'khadhu min malin makhsusin, diambil juga dari harta tertentu. Jadi nama bagi harta tertentu diambil dari harta tertentu. Ala wajhin makhsusin, atas jalan yang tertentu juga. Dan ditransfer, disalurkan kepada lito'ifatin makhsusah, kelompok-kelompok tertentu juga, tidak sembarangan orang dan tidak semua orang. Nah, sehingga dengan zakat ini model perekonomian baru di dalam Islam yang bisa memberikan pengentasan kemiskinan kalau itu diberikan secara terarah, kemudian secara ikhlas, dan tentunya ini model, sekali lagi saya katakan tadi, Islam memberikan satu warna untuk kontribusi kepada perkembangan kemanusiaan, untuk memberikan kesejahteraan dalam kehidupannya di masa-masa yang akan datang. Nah, itu secara bahasa dan secara istilah tentang zakat. Jadi dalam Islam itu ada dua dimensi dalam ibadah. Ada dimensi ukhrawi, ada dimensi duniawi. Ibadah apapun dalam Islam punya dua dimensi. Dimensi duniawi, dimensi ukhrawi. Katakanlah, kita sholat. Awalnya Allahu Akbar, dimensi ukhrawi. Maha besar Allah. Di situ fokus kepada satu titik, kita menghambakan diri kepada Allah, membesarkan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dimensi ukhrawi. Akhir salat apa? Pasti salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa arti assalam? Selamat atas kamu. Selamat yang di kanan saya, selamat yang di kiri saya. Selamat dunia, selamat akhirat, selamat imannya. Kemudian puasa. Awalnya menahan lapar. Akhir puasa membebaskan muslim dari kelaparan lewat zakat mal dan zakat fitrah. Dua dimensi. Jadi luar biasa ini. Islam selalu amaliyah apapun punya dua dimensi. Kita ingin hataman Quran. Surah apa yang pertama kali kita baca? Pasti bismillah. Apa arti bismillah? Dengan nama Allah. Surah apa yang kita baca bulan atau khataman? Al-Fatihah. Awal Fatihah bismillah. Dengan nama Allah, vertikal. Sandaran vertikal, kontak komunikasi dengan Allah, itu yang saya katakan tadi, ada dimensi ukhrawi. Ingin hataman Quran, surah apa yang terakhir yang kita baca? An-Nas. Apa arti An-Nas? Manusia. Selamat lagi manusia yang mengamalkan konsep Al-Quranul Karim. Nah, jadi luar biasa, amal apapun dalam Islam selalu nggak lepas dari dua dimensi, apalagi zakat. Seperti koin ya, Pak ya. Seperti koin. Jadi ada dua sisi mata uang, betul. Dan keduanya saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Jadi kembali kalau ke zakat ini memang wajib ya, Pak. Wajib zakat. Wajib bagi siapapun,
tapi kemudian juga sebetulnya tidak memberatkan ya Pak ya? Enggak. Karena tidak bisa dihitung oleh matematika tadi, Ya. kemudian hasilnya akan kita rasakan sendiri. Tadi menarik ketika Abah bilang tidak ada orang yang ngasih zakat kemudian Jatuh. miskin gitu ya. Biasanya jatuh miskin karena nipu gitu ya Pak, atau judi gitu ya. Tapi tidak ada dalam sejarah bahwa yang zakat itu jatuh miskin. Nah jadi sesulit-sulitnya kita insya Allah mungkin akan ada jalan ya Pak untuk melakukan zakat. Kalau waktunya zakat sendiri Pak, itu kapan Pak? Kalau zakat fitrah itu dibolehkannya sejak awal Ramadan, dibolehkannya. Oke. Kewajiban zakat fitrah itu sendiri bagi umat Islam yang merasakan akhir Ramadan dan awal Syawal. Sekali lagi, kewajiban zakat fitrah bagi individu muslim dan muslimah yang mengalami hidup akhir Ramadan dan awal Syawal, malam takbiran. Sehingga kalau ada orang meninggal hari pertama puasa sampai sekarang puasa, ada meninggal, enggak diwajibkan zakat fitrah. Karena belum mengalami akhir Ramadan. Belum mengalami akhir Ramadan. Nah, ketika nanti asar ada seorang bayi lahir, asarnya itu menjelang berbuka puasa. Per detik saja dia masih dalam suasana Ramadan. Terus dia beduk, dia lahir sebelumnya 1 detik, wajib dikeluarkan zakat fitrah. Karena si bayi tadi hidup di akhir Ramadan, mengalami hidup di awal Syawal. Walaupun malam takbirannya ada anak meninggal dunia, tapi dia pernah hidup walaupun per detik habis maghrib itu. Sudah pernah tiba di dunia. Jadi gitu definisinya kewajiban zakat fitrah itu bagi individu muslim yang mengalami akhir Ramadan dan awal Syawal. Tapi sebelum kita bahas tentang mustahik zakat, Mbak, mungkin bisa dulu Abah terangkan tentang perhitungan untuk zakat fitrah yang wajib ya, Mbak ya? Ya, zakat fitrah itu adalah zakat min kutil balad, jadi makanan pokok. Farada Rasulullah SAW zakat al-fit so'an min tamrin. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah 1 sok dari tamar. Tamar itu korma atau ada kum, gandum itu kan, syair juga gandum. Nah, di Indonesia sesungguhnya kalau ingin mengacu kepada tekstual matan hadis ya harus gandum, harus korma. Tapi kan Islam tidak sesempit itu. Islam ini luas dan luas. Islam ini up to date, sering saya katakan, dan Islam lan yatba'az zaman wala huwa yafutuhuz zaman walakin al-Islam yura'i taqaddumaz zaman. Islam itu tidak mengikuti zaman manapun karena dia punya zaman sendiri. Islam tapi tidak pernah ketinggalan zaman. Islam memanfaatkan perkembangan zaman. Ketika ada ombak dan gelombang, kita jangan lawan gelombang itu. Tapi jangan ikuti arus juga. Tapi bagaimana memanfaatkan arus kita berselancar di atas ombak bagaimana dan gelombang mengelola itu. ombak gitu Right, ya, berarti Pak? kita memanfaatkan itu semuanya. Jadi perlu juga kita belajar surfing nanti kapan-kapan, Mbak. Ya. Nah, oleh karena itu kembali kepada zakat tadi. Zakat menurut Imam Syafi'i itu min kutil balad. Min kutil balad ini makanan pokok Indonesia, beras. Kalau masih ada yang sagu, ya silahkan sagu. Kalau dia masih jagung, silahkan jagung. Ya, makanan pokok min kutil balad. Para imam, kecuali Imam Hanafi, itu mewajibkan zakat itu min kutil balad. Ya, tidak dinominalkan. Tetapi bagi Imam Hanafi dibolehkan. Artinya Imam Hanafi ini membolehkan dihargakan dengan istilahnya qimah itu tergantung dari beras yang dia makan. Kalau ukuran kiloannya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali itu 2,5 kilo, ya ukuran kita umumnya sekarang 3,5 liter lah. Tetapi beras juga dari keseharian yang kita makan. Jadi jangan sampai kita makan beras yang kita belinya 15.000, giliran zakat fitrah yang 7.000 dan 8.000 gitu kan. Nah, zakat fitrah itu zakat pribadi, zakat individu, dan orang yang menjadi tanggungan kita itu yang wajib dikeluarkan seperti itu.
kita dalam ibadah ini tidak boleh mengambil yang gampang-gampang. Kita menurut Imam Syafi'i terus Imam Syafi'i, tetapi untuk sesuatu saat kita talfik kepada imam lain dibolehkan. Ini di sini Aba nukil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin. Taqlidu madhhabil ghairi yus'abu 'alal ulama'il waqti fadlan an awamihim ila an qala wa alla yatatabba'a ar-rukhsah bi an yakhudha min kulli madhhabin ma huwal ahwan alaih wa alla yulaffiqa baina qawlaini tatawalladu minhuma haqiqatun la yaqulu biha kullun minal qailin. Dari Bughyatul Mustarsyidin. Mengikuti mazhab selain dari yang itu untuk masa sekarang disulitkan, terasa sulit, dianggap sulit oleh ulama masa kini, apalagi oleh orang awam. Artinya dalam ibadah kita nggak bisa tidak mengikuti arba'atul madzahib. Pasti kita harus mengikuti itu, karena kita tidak ada kemampuan, syarat-syarat kita kurang untuk menjadi mujtahid. Ya. Sampai ada yang berkata wa alla yatatabba'u rukhsah, jangan mengambil yang mudah-mudah saja, bian yakhudha min kulli madhhabin, dari semua mazhab diambil yang lebih gampang. Ini Imam Syafi'i yang gampang, Imam Hanafi yang gampang, nggak bisa seperti itu. Kita tetap satu. Nah, dalam kaitan dengan zakat fitrah, kita boleh talfik dalam hal ini karena melihat kondisi masyarakat lebih memungkinkan, lebih terasa kemanfaatannya bila mendapatkan uang nominal dari zakat fitrah itu. Sebab kalau semuanya ngasih zakat fitrah dengan beras, sementara ada orang miskin di pojok gang, di sudut kampung, dapatnya beras doang, bagaimana dia bisa mengelola beras jadi tupat lebaran? Bagaimana dia bisa bikin sambal godok campur pete gitu kan? Nggak bisa. Nggak ada temennya, Bang. Nggak ada temennya. Nasi berani itu. gitu namanya. Maka bijaksana sekali kalau orang mengeluarkan zakat dengan uang. Tetapi kalau di satu sisi ini sudah talfik kepada Imam Hanafi, satu soknya juga Imam Hanafi, bukan Imam Syafi'i yang 3,5 liter. Kalau Imam Hanafi satu soknya itu ada yang 3,8, ada yang 4,8 kilo, katakanlah 5 liter. 5 liter. Jadi kalau ingin diuangkan, dia makan beras yang setiap hari itu 11.000, maka dikalikan 5 liter menjadi 55.000 dikeluarkan itu. Itu harus seperti itu. Jadi jangan enaknya aja pengen uang tapi dihargakan 3,5 liter. Satu sisi mengambil pendapat Imam Hanafi dengan diuangkan, sisi lain literatnya Imam Syafi'i, nggak boleh. Gampangin ya, Pak. Nggak gampangin. Jadi jangan mencari yang mudah-mudah seperti itu. Jadi semua ada aturannya. Ketika kita mau beras dan biasa pakai mazhab Imam Syafi'i, maka pakai 3,5 liter. Tapi ketika mau diuangkan, karena Imam Syafi'i tidak membahas itu, tidak membolehkan, kemudian kita ikut Imam Hanafi. Jadi 5 liter beras ya, sesuai dengan yang kita makan. Iya. Gitu ya, Pak ya. Nah, kemudian siapa saja, Pak, mustahik zakat? Apakah ada kriteria khusus atau kriteria yang kemudian berkembang di masa pandemi sekarang ini? Kalau peruntukannya ini kita sudah kenal dengan 8 asnaf. Tapi nampaknya kalau sekarang 8 asnaf ini tidak begitu mudah menjadi 8 asnaf. Ya, innama shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin wal gharimin fi sabilillah wa bani sabil wa fi riqab dan sebagainya, itu yang 8 itu. Jadi titik sentralnya sebenarnya zakat fitrah diperuntukkan lil fuqara wal masakin. Fakir dan miskin. Fakir itu definisinya kebutuhan hidup dia 100.000, kebutuhan hidupnya. Tetapi pendapatan dia hanya 30.000. Seorang yang miskin punya anak 3, istri 1, sama dirinya 5, itu perlu 100.000 per hari. Tapi pendapatannya selalu 30.000. Ini fakir. Maka fakir itu di level yang pertama. Tartibul ayat innamal fuqara. Sesungguhnya orang fakir itu. Nah, kalau miskin itu definisinya, dia kebutuhan 100.000. Dia bekerja tapi nggak sampai 100.000, 70.000 dia dapat. Itu masih dapat. Ya.
masih tergolong orang-orang yang berhak menerima itu. Nah, karena itu sekarang ada tren baru, fuqara masakin. Apa tuh, Pak? Orang fakir pakai dasi, pakai mobil, nyari duit, bikin proposal kemana-mana. Nah, ini namanya fuqara masakin. Fuqara masakin. Bukan fakir miskin ya, bukan fuqara masakin, tapi fuqara masakin. Mengatasnamakan yatim, mengataskan nama orang-orang duafa, cari duit segala macam, tapi buat dirinya sendiri. Benar. Ini fuqara masakin. Benar. Nah, itu yang kayak gitu gimana tuh, Pak? Itu mentalitas tuh miskin yang mentalitas yang lebih berbahaya daripada daripada miskin secara fisik gitu kan. Pura-pura susah gitu ya, Pak? Pura-pura susah. Nah, untuk panitia sekarang ini, panitia harus proaktif. Karena terkait ayat tentang zakat fitrah dan zakat mal ini, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil harta mereka. Ambil di sini artinya proaktif, panitia yang mendatangi, menjemput ke rumah begitu, Pak. Nah, memang kan dalam kondisi pandemi ini kita kalau bisa dibatasi keluar rumah. Yang biasanya kita zakat datang ke masjid gitu, mungkin itu jadi salah satu solusinya, dan ternyata memang seperti itu seharusnya dari dulu ya. Dari dulu seperti itu. Jangan nanti pada antri. Jadi yang membayar dulu si muzaki diingatkan oleh panitia, amil datang, mendata, Bapak, saya dari panitia Masjid Tanu ingin menawarkan zakat fitrah atau zakat mal ke masjid kami, ke musola kami, ini data fakir miskin yang ada di wilayah kami, seperti itu. Dengan memberikan data fakir miskin. Fakir miskin. Jadi bahasa agamanya khud min amwalhim shadaqatan, ambil. Ambil itu. Dari harta mereka itu sebagai zakat. Jadi ini ambil di sini proaktif panitia, jangan duduk aja di masjid. Jangan nunggu aja, proaktif panitia remaja masjid. Kemudian lagi pengurus-pengurus RT dilibatkan, karena yang tahu nanti mustahik adalah pengurus-pengurus atau RT. mungkin juga karena keterbatasan ini kita lagi social distancing, bisa juga dengan transfer kali ya, Pak? Bisa dengan transfer. Yang penting ada semacam pemberitahuan awal, ada semacam proaktif dari panitia untuk mentransfer itu, apalagi melalui aplikasi Zoom, ada ijab kabul tetap ada di situ. Kemudian lagi dan satu hal yang perlu diingat, panitia setelah nanti menghimpun beras, andai kata banyak beras itu tidak bisa dijual oleh panitia untuk dibayarkan zakat fitrah lagi. Jadi gitu. Ketika dapat beras, disalurkannya pun beras gitu, beras sesuai dengan yang dapat. Jadi panitia jangan menjual karena bukan punya panitia. Betul. Ini ada satu penegasan Aba nukil dari kitab Al-Anwar fi babiz zakah. Wala yajuzu lil imam was-sa'i bai'uz zakati illa darurata kal isyraf ala talafi aw khatari tariq awil ihtiyaj ila mu'natin naqli, juz'ul awal min Anwar fi babiz zakah. Arti tidak boleh imam, pemimpin atau panitia penghimpun zakat untuk menjual zakat yang dihimpun itu, kecuali darurat. Apa daruratnya ini? Karena beras banyak, takut pada rusak gitu kan, segala macam, boleh dijual, nanti uangnya diberikan lagi kepada fakir miskin. Atau khatir tariq, khawatir di jalan ini terjadi apa-apa karena kebanyakan beras, bisa ada pembegalan segala macam. Karena nyata kalau beras bertruk-truk, berkarung-karung. Awil ihtiyaj, atau untuk perlu membayar transport, nggak bisa membayar ongkos mobil, supir, boleh beras itu ambil dijual. Dari situ. Itu ya, berarti itu kan darurat. Dalam kondisi darurat, artinya ketika zakat itu harus disalurkan ke tempat yang jauh gitu ya, Pak. Orang biasanya kan lebih afdal beras, saya beli beras sama panitia dah, tapi dibayarin di situ juga. Nah, kadang-kadang ada Pak yang kayak gitu ya. Jadi kita bawa uang ke masjid, tapi kemudian ditukar sama beras gitu. Nggak boleh. Nggak bisa ya, Pak? Nggak bisa, dia mesti beli di tempat lain. Baru dibayarkan. Jadi yang dibawa tuh memang harus beras. Atau kalau mau uang ya uang sekalian. Mengikuti pendapat Imam Hanafi harus 5 tapi liter. harus satu soalnya bukan 2,5 kilo, bervariasi. Ada varian ini, ada 3,8 gram kilogram atau 4. Ya diliterkan 5 liter lah. 5 liter lah. Oke. Jadi sekali lagi zakat itu tidak memberatkan
Dan caranya pun tidak memberatkan gitu ya. Dalam masa pandemi ini selain kita biasanya kita harus datang ke masjid, sekarang tidak perlu, bisa lewat transfer dan dengan tata cara tentunya ada ijab kabul juga seperti biasa ya Pak ya. Ijab kabul online juga bisa berarti ya Pak ya. Nanti kan dilihat wajahnya. Betul, dan juga menghimbau untuk teman-teman pengurus masjid sebaiknya datangi satu-satu rumah warga untuk memberikan zakat. Nah, untuk selanjutnya Mbak kita akan menjawab. Abah tambahin lagi loh tentang masih baik. terkait tentang zakat ini. Jadi setelah nanti itu terhimpun, terkumpul, harus panitia juga yang mendatangi fakir miskin. Jangan pada antri itu. Apalagi sedang masa pandemi seperti ini, COVID seperti ini. Jadi arahkan remaja sambil takbiran perlahan-perlahan diberikan didatangi fakir miskin beras, tapi tetap dijaga faktor kesehatan, pakai masker. Betul. Kemudian cuci tangan berkali-kali dengan air yang mengalir, kemudian juga untuk dijaga jarak seperti itu. Jadi bukan hanya pengumpulan saja yang perlu kita datangi, tapi penyalurannya pun kita datangi. Benar, itu ya seperti itu. Nah, kemudian nih sekarang ada pertanyaan Mbak. Artinya kalau ada tetangga kita yang kesulitan, bisa nggak kita yang kasih kita memberikan zakat atas nama si fakir miskin itu? Zakat fitrah ini kan bagi yang mampu, bagi orang yang punya kelebihan harta untuk malam takbiran dan hari raya Idul Fitri. Kalau sudah itu diolah untuk persiapan malam takbiran dan besok makan kupat lebaran, masih ada kelebihan, itu boleh. Tetapi kalau dia tidak ada kelebihan sama sekali, ya udah nggak wajib. Lebih baik untuk keluarga ya. Nggak wajib. Ya. Nah, di sinilah kemudian, watak Islam ini saya katakan elastis, fleksibel. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan berat kepada orang-orang yang tidak mampu untuk memikulnya. Tapi kalau dia masih punya emas 20 gram, ya nggak apa-apa dijual, tapi jangan jual perabot rumah tangga untuk zakat fitrah. Saya nggak punya apa-apa, saya duit nggak punya, tapi emas 20 banyak gram ya, masih banyak ya. Logam mulianya masih banyak ya. Itu. Nah, jadi ada pertanyaan Mbak selanjutnya Mbak. Lebih afdol mana sih sebenarnya kita zakat melalui lembaga amil zakat atau datang langsung ke fakir miskin atau ke keluarga kita yang memang kesulitan gitu Pak? Kalau melihat masa kini, ini lebih tepat melalui badan resmi. Badan resmi. Ya, apakah itu di kampung-kampung masjid atau basnas basis DKI, sehingga ada semacam pemerataan pendistribusian itu. Oh iya, betul. Maaf kalau kita individu boleh jadi nanti orang selalu pada satu orang itu, sementara yang lain terabaikan seperti itu. Ya, jadi biasanya kalau melalui lembaga-lembaga resmi, dia juga punya data akurat, dia punya juga yang menjadi binaan dari lembaga itu sendiri. Nah, terkecuali bukan zakat, infak gitu kan, atau katakanlah hadiah gitu, itu bolehlah kita langsung. Jadi kalau zakat sebaiknya kita ke lembaga yang sudah bisa. Salah satunya seperti Lazisnu, Mbak. Lazisnu. Nah, ada teman-teman kita di Lazisnu. Di Lazisnu biar lebih terarah. Jadi kan nanti Lazisnu NU ini punya data, diinventarisir siapa yang berhak untuk menerima itu. Maka dari situ. Maka itu tadi saya katakan zakat fitrah zakat man model pengentasan ekonomi baru dalam Islam. Betul. Nah, bicara tentang ekonomi, Mbak, ada juga yang bertanya, sama tidak zakat ini dengan pajak, Mbak? Kalau pajak kan kita tahu urusan duniawi. Kalau zakat ini urusan ukhrawi yang berdimensi duniawi. Gitu. Jadi kan itu tadi ada dua sisi tadi. Dua sisi gitu ya? Seperti itu. Jadi kalau artinya pajak kalau dia sudah mengeluarkan pajak, ya bukan berarti otomatis free, otomatis dia nggak wajib mengeluarkan zakat. Zakat yang wajib. Dan perhitungan pajak lebih tinggi daripada zakat. Jadi zakat kan hanya 2,5%. Betul. Apalagi zakat fitrah tadi cuma. Iya, cuma berapa? Dan itu zakat fitrah juga tidak membebankan. Yang penting ada kelebihan setelah buat malam takbiran sama esok harinya. Andai kata buat malam takbiran secukup-cukup seperti itu, nggak ada kelebihan lagi,
hanya untuk persiapan takbiran dan lebaran, dia nggak usah. Tidak perlu zakat. Orang tadi yang niat ingin membayarkan, mendingan kasih, kamu bayarkan zakat. Oh iya. Gitu. Kasih dulu dia sebagai milik dia jadinya. Karena Dihibahkan. zakat fitrah itu yang mengeluarkan itu pertama individu dan yang menjadi tanggungan dia, anak, istri atau siapa yang menjadi tanggungan dia. Ya semacam satu kakak begitulah ya, Pak. Satu keluarga. Atau andai kata ada pembantu yang menetap di rumah kita, makannya dari kita, kesehatan dari kita di samping honor dia sebagai pembantu. Maka si pembantu ini juga kewajiban kita untuk dikeluarkan zakat fitrah. Zakat, oke. Karena dia sudah menjadi tanggungan kita, si pembantu nggak boleh kita kasih zakat mal dari harta kita, karena sehari-harinya dijamin oleh majikannya. Oh iya, betul. Walaupun dia satu sisi dia orang nggak mampu, tapi dijamin setiap hari kesehatannya dan pendidikan anaknya. Betul. Nah, kalau mau ngasih sama dia bonus aja, bukan sebagai zakat mal. Tambahin THR gitu ya, Pak. Jadi THR jangan bilang nih zakat saya, jangan THR aja. THR aja. Jangan gitu. zakat. Ya, pertanyaan selanjutnya, Pak, mengenai bayi yang lahir prematur. Tadi sudah terjawab ya, Pak ya. Bayi yang lahir prematur di bulan Ramadan wajib zakat atau tidak? Gitu. Iya. Kalau ketika dia keluar itu nangis, ya, dan itu lahirnya tadi di akhir Ramadan dan hidup sebentar sampai malam takbiran, wajib. Wajib zakat. Tapi kalau dia hanya prematur, kemudian bukan di akhir Ramadan, nggak diwajibkan. Jadi jangan lagi bayi orang tua aja yang meninggal tanggal 1 sampai tanggal 28 Ramadan nggak diwajibkan zakat fitrahnya. Karena belum mengalami akhir Ramadan dan awal Syawal. Jadi sekali lagi untuk sahabat NU Digital, sebelum kita tutup dengan doa, Pak, zakat itu wajib gitu. Ya. Dan harus dilaksanakan sebelum 1 Syawal gitu ya, Pak. Jadi zakat fitrah itu diwajibkan kepada individu muslim dan muslimah bagi yang hidup di akhir Ramadan dan mengalami hidup di awal Syawal. Di awal Syawal. Karena itu kalau ada bayi yang lahir pas malam takbiran, nggak diwajibkan zakat fitrah karena tidak mengalami akhir Ramadan. Betul. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak terasa, Pak, diskusi kita hari ini semoga bisa membawa pencerahan begitu, semoga bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Jangan lupa ngajinya di rumah dulu, salat tarawihnya di rumah dulu, dan bayar zakatnya juga dari rumah. Kita tutup dengan doa ya, Pak ya, bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna hadin muhtadin ghairal dhallin wala mudillin harban li a'daik wa silman li awliyaik nuhibbuka bihubika naswa nu'adi bi'adawatik man khalfaka min khalqik. Allahumma haddad du'a wa minkal ijabah walikal jahdu walikat tuklan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrari aziz ya ghafar ya jabbar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat NU Digital, tetap saksikan kita di sesi-sesi yang akan datang. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.